Halo Sobat Jiners, welcome to Jin on Talk. Ngobrol asik seputar kesehatan wanita. Let's talk about women's health. Welcome back ke episode terbaru di Jin on Talk. Bersama saya Ruli selaku host pada episode kali ini. Dan di sini saya ditemani oleh guest speaker yang sangat keren, di mana kita akan membahas topik yang pasti Sobat Jiners sangat penasaran nih, yaitu tentang pilihan olahraga untuk ibu hamil. Nah, pasti sudah tidak sabar kan untuk menonton episode hari ini. Kita langsung saja perkenalkan sama guest speaker pada hari ini. Bagaimana kabarnya Dokter Muda Hasya? Alhamdulillah baik. Oke, boleh perkenalkan diri terlebih dahulu, Dokter Muda? Oke, perkenalkan nama saya Hasya Indah, biasa dipanggil Hasya. Saya saat ini lagi ada di rotasi klinik di bagian Obgyn. Mungkin. Oke, jadi kita langsung mulai saja ya untuk pembahasannya hari ini karena sangat menarik nih, dan saya juga masih kurang tahu tentang topik pada hari ini, yaitu pilihan olahraga untuk ibu hamil. Jadi yang pertama, kenapa sih olahraga itu penting untuk ibu hamil? Jadi kan sehat itu hal yang didambakan oleh semua orang, termasuk ibu hamil. Nah, selain makanan, olahraga itu merupakan salah satu cara supaya kita dalam keadaan yang sehat. Nah, olahraga sendiri itu punya beberapa manfaat. Manfaatnya ada sama dari ibu hamil, manfaat untuk ibu hamil ataupun manfaat untuk janinnya itu sendiri. Nah, salah satu manfaat untuk ibu hamil yang pertama bisa mengurangi tingkat stres selama kehamilan. Yang kedua, bisa menurunkan resiko berat badan ibu yang berlebih saat kehamilan. Bisa juga mengurangi gejala seperti nyeri pinggang saat kehamilan ataupun kaki yang bengkak saat hamil. Nah, untuk pada janin sendiri, salah satu manfaatnya yaitu yang pertama, salah satunya itu untuk menurunkan resiko bayinya itu lahir dengan berat badan yang lebih dari rata-rata. Mungkin itu. Oke, jadi manfaatnya sangat banyak ya Dokter Muda. Jadi sangat dianjurkan nih olahraga buat ibu hamil kan. Oke, kalau saya kan biasa nih di sosial media, saya biasa lihat ada ibu-ibu yang memang dari awalnya suka olahraga ya, jadi bikin konten tentang olahraga. Kira-kira adakah kayak patokan waktu, kapan sih ibu hamil harus memulai aktivitas fisik? Untuk aktivitas fisik seperti olahraga pada ibu hamil, mungkin kalau dari beberapa referensi yang saya baca, itu disarankan untuk melakukan olahraga setelah lewat trimester pertama atau usia kehamilannya itu 12 minggu atau 3 bulan. Karena pada usia kehamilan begitu, itu kita memastikan bahwa janinnya ini sudah siap saat kita melakukan aktivitas fisik itu tidak membahayakan dari kondisi janinnya. Makanya disarankan untuk melakukan olahraga setelah trimester pertama, seperti itu. Oh, oke. Tapi tentunya harus, kalau ibu hamil kan sering saya dengar kalau harus menghindari pekerjaan yang terlalu berat kan. Jadi apakah ada jenis olahraga yang harus dihindari untuk ibu hamil? Sebenarnya ada beberapa olahraga. Yang pertama dilarang untuk kayak scuba diving atau free diving ataupun jenis menyelam lainnya, karena itu dapat menyebabkan tekanan berlebih pada rahim, sehingga dapat membahayakan dari segi janinnya. Yang kedua, dilarang untuk melakukan gerakan yang beresiko jatuh seperti melompat, lari. Yang ketiga, bisa dilarang juga untuk melakukan aktivitas yang ada kontak fisik berlebih seperti pada saat main bola, basket, terus olahraga yang perpindahan gerakan yang cepat seperti pada saat main bulu tangkis ataupun tenis, seperti itu. Oke, berarti walaupun olahraga ini sangat dianjurkan, tetap harus ada yang dihindari begitu ya, supaya tidak terlalu berat pada ibu hamilnya. Jadi kalau itu tadi yang harus dihindari, apa sih olahraga yang dianjurkan untuk ibu hamil? Kalau olahraga yang dianjurkan ada jalan kaki. Nah, jalan kaki ini dianjurkan pada trimester pertama sampai trimester akhir. Nah, untuk durasinya itu paling lama 30 menit per hari. Nah, dan juga untuk jalan kaki ini disarankan dilakukan 3 kali dalam seminggu. Yang kedua ada olahraga senam hamil. Nah, untuk senam hamil ini banyak manfaatnya, namun
kalau senam hamil pada ibu yang baru pertama kali melakukan olahraga, itu disarankan untuk dibantu dengan instruktur agar mengurangi faktor cedera. Yang ketiga ada renang. Renang juga bagus, banyak pilihan dari ibu hamil memilih itu untuk olahraga, karena pada saat di dalam air tekanan dari perut ibu itu atau beban yang ada di tubuh ibu itu jadi berkurang, sehingga pada saat melakukan olahraga renang ibunya itu jadi tidak mudah capek. Selanjutnya ada yoga. Kalau yoga dia membantu dalam proses pada faktor emosional ataupun mentalnya, karena pada yoga sendiri itu mengajarkan bagaimana cara teknik relaksasi yang benar, terus membantu juga proses persiapan panggul untuk persalinan, mungkin seperti itu. Oke, jadi untuk Sobat Geners itu tadi ya beberapa jenis olahraga yang sangat dianjurkan untuk ibu hamil. Tapi dari yang saya dengar tadi untuk jenis olahraganya itu ada intensitas yang berbeda-beda ya. Kira-kira kalau dari dokter muda Hasya sendiri, apakah ada cara untuk ibu hamil menentukan bagaimana intensitas olahraga yang tepat buat mereka selama kehamilan? Untuk intensitasnya sendiri, yang pertama ibu itu harus tahu batas kemampuan dari ibunya selama proses kehamilan. Karena olahraga itu sebenarnya pada ibu hamil dianjurkan selama 30 menit, paling lama satu kali olahraga untuk per hari. Dan untuk berapa kali dalam seminggu itu perlu dilakukan 3 kali dalam seminggu. Namun jika pada saat proses olahraga ibu itu merasa lelah atau kecapean, itu harus segera dihentikan untuk olahraganya. Yang kedua, jika ibunya itu kalau olahraga tidak boleh sampai kehabisan tenaga, karena itu dapat membahayakan kondisi janin. Jadi sebenarnya untuk intensitasnya itu tergantung dari masing-masing ibu hamil. Karena kalau misalkan ibunya sampai kehabisan tenaga, itu dapat menyebabkan kurangnya kadar oksigen dalam tubuh sehingga dapat membahayakan janin. Mungkin seperti itu. Berarti harus dilihat dari pribadinya masing-masing lagi ya, Iya. karena semua punya batas masing-masing. Oke, kemudian saya penasaran nih, bagaimana cara olahraga itu dapat mengurangi kayak keluhan umum pada kehamilan seperti mual atau pegal ataupun kayak susah tidur. Kalau dari beberapa referensi yang saya baca, kalau untuk gejala seperti pegal-pegal itu dapat lakukan olahraga renang, karena pada saat renang itu beban dari tubuh ibu hamil itu dapat berkurang di dalam air, sehingga pegal-pegalnya itu dapat hilang. Dan juga pada penelitian itu hasil penelitian didapatkan bahwa kalau olahraga renang itu bisa mengurangi bengkak pada kaki saat kehamilan, dan juga dapat mengurangi adanya gejala mual pada ibu hamil. Sedangkan untuk keluhan susah tidur itu bisa diatasi dengan olahraga yoga, karena kalau yoga itu dia mengajarkan cara untuk relaksasi yang benar, terus mengurangi tingkat stres, karena pada saat yoga itu kita bisa berkomunikasi dengan ibu hamil lainnya kalau kelas yoga, dan itu bisa bertukar pikiran atau tukar informasi seputar kehamilan. Jadi tidak dipendam sendiri begitu apa yang dirasakan, bisa tukar ilmu dengan ibu hamil lainnya, dan juga dapat menurunkan tingkat stres selama kehamilan. Mungkin seperti itu. Oke, berarti kayak yoga itu sangat bagus ya untuk ibu hamil bisa berada di komunitas yang sedang melalui hal yang sama gitu. Iya. Oke, selanjutnya apa sih yang harus diperhatikan oleh ibu hamil yang memiliki kondisi kesehatan seperti diabetes ataupun tekanan darah tinggi? Kayak apa sih, apa yang berbeda dari mereka sebelum mereka harus memulai olahraga? Kalau dari ibu hamil yang menderita diabetes, itu disarankan sebelum olahraga cek kadar gula darahnya terlebih dahulu. Nah, jika kadar gula darahnya tinggi, maka disarankan sebelum olahraga itu perlu untuk menurunkan kadar gulanya.
karena pada ibu hamil yang kadar gula darahnya tinggi itu akan menyebabkan ibu hamil itu lebih sering buang air kecil, dan jika sering buang air kecil pada saat olahraga ibu bisa mengalami lemas, dan itu perlu dihindari karena dapat membahayakan dari janinnya sendiri. Sedangkan dari penderita tekanan darah tinggi itu perlu lakukan pemanasan, karena pada penderita tekanan darah tinggi itu disarankan untuk melakukan olahraga aerobik. Nah, namun untuk menghindari adanya cedera maka perlu dilakukan pemanasan terlebih dahulu sebelum aerobik. Contohnya untuk olahraga aerobik itu seperti jalan, sepeda, dan lain-lain. Dan untuk olahraga aerobik itu bisa membantu untuk mengontrol atau menurunkan tekanan darah tinggi. Nah, tadi kan dokter muda sudah sempat bilang kalau setiap ibu hamil itu pribadi yang berbeda, jadi ada batasan masing-masing ya kalau mengenai olahraga. Jadi kapan sih ibu hamil harus menghentikan aktivitas fisik dan berkonsultasi dengan dokter? Untuk harus berhentinya pada saat olahraga yang sudah sempat saya singgung sebelumnya, kalau misalkan ibunya sudah merasa lelah, itu harus segera dihentikan. Dan kedua, saat ibunya belum lelah tapi untuk saturasi oksigennya itu berkurang atau sudah merasa kayak sesak, itu harus segera dihentikan karena dapat membahayakan kondisi janin. Mungkin itu saja sih. Oke. Kemudian kalau ini kan kalau melakukan aktivitas fisik apalagi untuk ibu hamil tentu perlu asupan yang lebih banyak kan. Kalau dari dokter muda Hasya, bagaimana cara agar ibu hamil dapat mengatur pola makan selama beraktivitas fisik dalam masa kehamilannya? Kalau dari yang saya sempat baca, kalau untuk sebelum memulai aktivitas fisik, ibu itu harus mengkonsumsi makanan yang bergizi, karena aktivitas fisik yang dilakukan itu ada beberapa olahraga yang cukup berat, seperti renang atau jalan kaki itu membutuhkan energi yang banyak, sehingga sebelum olahraga itu perlu diwajibkan mengkonsumsi makanan yang bergizi seperti yang mengandung protein, mineral, vitamin, seperti itu. Oke, berarti untuk Sobat Jiners dan juga ibu hamil yang lagi nonton, olahraga itu sangat dianjurkan, tapi tetap harus perhatikan asupannya, nutrisinya. Iya. Oke, ini kayaknya terakhir nih, kalau dari dokter muda, untuk apakah ada saran atau tips and tricks mengenai apa sih peralatan yang dibutuhkan untuk berolahraga di rumah bagi ibu hamil? Untuk olahraga di rumah itu perlu mungkin jika ibu hamil ingin olahraga seperti membantu untuk meningkatkan imunitasnya atau kekuatan ototnya, bisa sediakan kayak bola yoga, atau jika ada treadmill di rumah boleh pakai treadmill untuk jalan kaki, namun jangan sampai di posisi yang sampai membuat ibunya itu sulit bernafas. Kalau jika sudah lelah itu boleh berhenti, terus mungkin bisa sediakan juga seperti barbel untuk aktivitas fisiknya, namun disesuaikan dengan kemampuan dari ibu hamil tersebut. Oke, berarti untuk olahraganya ini enggak perlu sebenarnya harus sampai keluar rumah, bisa juga di kenyamanan di dalam rumah ya, dokter muda. Yeah. Oke, jadi sepertinya itu saja untuk pembahasan kami hari ini mengenai olahraga yang dianjurkan untuk ibu hamil. Terima kasih banyak dokter muda Hasya. Mungkin bisa berikan dulu nih closing statement kepada Sobat Jiners. Baik, kalau closing statement tentang olahraga pada ibu hamil, mungkin dari ibu hamil yang ingin olahraga, namun baru pertama kali ingin olahraga itu perlu didampingi oleh instruktur terlebih dahulu agar menghindari cedera. Namun jika ingin olahraga yang ringan dan bisa dilakukan di rumah, mungkin bisa lakukan olahraga seperti jalan kaki di kompleks rumah untuk melakukan aktivitas fisik. Namun disarankan kalau
melakukan aktivitas fisik itu harus usia kehamilannya lebih dari trimester 1. Karena jika di bawah trimester 1 atau usia kehamilan 3 bulan itu dapat membahayakan kondisi janin. Karena kita belum tahu bahwa janinnya ini sudah cukup kuat tidak untuk menahan aktivitas fisik yang kita lakukan. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih banyak Dr. Muda Hasya. Untuk Sobat Jiners, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe di akun YouTube Jin on Talk. Dan sebelum menutup, boleh satu lagi nih, kita bilang sama-sama jargon dari Jin on Talk. Sebentar saya bilang Jin on Talk, dan sama-sama bilang let's talk about women's health dengan gerakan tangannya juga. Bisa? Bisa. Oke, Jin on Talk, let's talk about women's health. See you next time.